aku Gilbert. Aku Nadia. Pada hari ini, mari kita sekolah minggu online. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu online. Berkatilah kami dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Teman-teman pasti tahu Paskah kan? Pasti tahu lah. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita semua. Betul. Tuhan Yesus hebat, tetapi Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Tuhan Yesus bangkit dan hidup kembali. Gilbert, itu ada lagunya loh, yang judulnya Yesus Bangkit dan Menang. Ayo teman-teman, kita nyanyi Yesus Bangkit dan Menang dengan penuh semangat. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Gilbert, katanya anak-anak Tuhan Yesus harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi teman-teman tahu nggak caranya berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Gini nih, kita harus berubah. Yang dulunya malas jadi rajin. Yang dulunya membantah orang tua, sekarang jadi menghormati orang tua. Dan suka menolong teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita harus penuh semangat karena Tuhan Yesus hidup dan selalu menyertai kita semua. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus
sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Baiklah teman-teman, mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lawson Sinwi. Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Pasti semua baik-baik ya. Lose yakin adik-adik semua pasti sudah mandi, karena kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Yuk, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik menyertai setiap kehidupan adik-adik kami semua. Tuhan sudah memberikan kesetiaan bagi mereka untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggu dengan setia. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong adik-adik kami supaya mereka boleh duduk dengan tenang, mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya boleh menyampaikan dengan kebenaran daripada Engkau sendiri. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, lihat enggak kostum Lose pada hari ini? Kelihatan lain ya. Kalau adik-adik semua tahu, siapa yang biasa pakai kostum seperti ini? Pakai topi, pakai jas hitam, dan ada tongkat. Siapa? Ya, tukang sulap. Atau bahasa kerennya apa ya? Magician. Nah sekarang Lose akan tanya, adik-adik percaya enggak kalau Lose Sinwi bisa sulap? Masa enggak percaya sih? Kan Lose sudah punya ini topi, sudah punya ini tongkat ajaib. Masa masih enggak percaya? Oke, kalau gitu Lose akan tunjukkan ada 2 trik sederhana, trik untuk sulap. Ya, perhatikan ya. Sekarang Lose akan ambilkan HP. Pasti semua adik punya HP semua ya. Nih, ini HP Lose ya. Nah, di dalam HP Lose ini, coba perhatikan ada. Nah ini, ada gambar apa ini? Uang 100.000. Siapa yang mau? Adik mau enggak uang ini? Adik percaya enggak kalau Lose bisa mengeluarkan uang ini dari HP? Bisa enggak? Percaya enggak? Perhatikan ya, pada hitungan ketiga, perhatikan akan gambar ini. 1, sebentar tongkatnya aku simpan juga aja ya. Nih, kita taruh di sini. Sekarang perhatikan uang ini. Perhatikan ya. Pada hitungan ketiga, apa yang terjadi? 1, 2, 3. Nah, ini uangnya. Gambar ini kosong. Uangnya sekarang, ini ada 100.000. Siapa yang mau? Mau enggak? Nah, ini ada trik yang pertama. Sekarang, Lose juga ada trik yang kedua. Ini jas ajaib ini. Sekarang ada, nah ini, ada cup daripada air ini ya. Ini cup ini kosong, tidak ada apa-apanya, ya kosong, ada apa-apanya. Ya, sekarang perhatikan lagi. Lose pegang erat-erat, perhatikan, jangan sampai berkedip, ya. Kalau berkedip nanti hilang kesempatan yang bagus ini, ya. Coba sekarang perhatikan, hitung ya, 1, 2, 3. Ya, ternyata ini perhatikan ya. Ternyata cup ini bisa terbang. Nah, kalian jadi percaya enggak kalau Lose bisa sulap? Lose bisa magic. Percaya enggak? Percaya. Oke. Sip. Sekarang
Karena Losa akan cerita firman Tuhan, Losa akan ganti kostum dulu ya. Sebentar. Nah, sekarang Losa sudah ganti kostum ya. Saya bisa sulap loh. Adik-adik, pada zaman ini, pada saat ini, banyak orang yang tidak percaya kalau mereka tidak melihat bukti. Mereka tidak percaya kalau tidak melihat kenyataannya. Tapi begitu sudah melihat bukti, sudah melihat kejadiannya, mereka semua barusan percaya. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati akan hari Paskah. Kita mengenang akan kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Tuhan sudah mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga pada saat dia bangkit, banyak orang yang tidak percaya kalau Tuhan sudah bangkit. Bahkan murid-muridnya pun pertama-tama mereka juga meragukan akan kebangkitan Tuhan. Murid-murid Tuhan mengira bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh tentara Romawi. Tetapi ketika Tuhan sudah menyatakan diri, ketika Tuhan sudah menemui para murid-muridnya, akhirnya mereka semua, banyak orang yang percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Tetapi ada satu orang murid Tuhan Yesus, pada saat dia sudah diberitahu oleh murid-murid yang lain bahwa Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menemui mereka. Tetapi satu orang ini dia tidak percaya. Siapa adik-adik? Betul, Thomas. Thomas mengatakan bahwa sebelum aku melihat bekas luka, bekas paku di jari tangan, sebelum aku mencucukkan jariku, dan sebelum aku melihat bekas tusukan di lambungnya, saya, Thomas, sekali-kali tidak akan percaya. Jadi pada saat itu, Thomas pun juga pengen bukti. Thomas pun juga kepingin supaya dia juga bisa percaya kalau Tuhan bangkit itu seperti apa. Dia kepingin melihat kalau secara dengan mata, dia kepingin melihat kalau Tuhan itu benar-benar bangkit. Jadi dia tidak percaya dengan omongan teman-temannya yang lain. Akhirnya suatu hari ketika Thomas beserta dengan murid-murid yang lain di dalam satu rumah, ketika mereka mengadakan persekutuan, ketika mereka sedang bersekutu, Tuhan pun kembali menampakkan diri, khususnya kepada siapa? Kepada Thomas. We have seen the Lord. Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Peace be unto you. Reach hither thy finger, and behold my hands. And reach hither thy hand, and thrust it into my side. Be not faithless, but believing. My Lord and my God. Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed.
Adik-adik, ketika kalian melihat film sekilas tadi, bagaimana dengan respon adik-adik? Apakah adik-adik juga masih meragukan akan kebangkitan Tuhan? Adik-adik masih meragukan keberadaan Tuhan ada di dalam dunia ini. Ketika kita senang, kita bisa dengan bangga atau kita dengan yakin mengatakan Tuhan itu ada. Tetapi ketika kita ada masalah, ketika kita mendapatkan nilai ujian kita jelek, atau ketika kita dimusuhi oleh teman-teman kita, ketika kita dimusuhi oleh saudara kita, atau bahkan yang saat-saat ini, ketika kita berdoa, Tuhan, aku mohon supaya corona bisa segera hilang, supaya saya bisa kembali beribadah sekolah minggu di gereja, saya bisa kembali bersekolah. Tetapi ketika kita berdoa, tapi ternyata corona itu tetap masih ada. Apakah ketika kita mengalami masa-masa seperti ini, kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Kita tetap yakin bahwa Tuhan itu ada. Kita tetap yakin bahwa Tuhan itu tetap bisa melakukan segala sesuatunya. Itu membuat kita ragu-ragu. Tapi adik-adik coba, adik-adik bayangkan. Kalian tidak bisa pada saat ini, pasti kita tidak ada satupun yang bisa melihat Tuhan Yesus itu seperti apa. Kita bisa nggak menjamah tangannya? Orang-orangnya aja kita nggak melihat, apalagi menjamah tangannya. Tetapi seperti angin, seperti udara, adik-adik bisa melihat enggak? Enggak bisa, udara itu mana ya? Enggak ada, enggak kelihatan. Bisa enggak memegang? Enggak ada. Kita enggak bisa memegang udara. Kita enggak bisa memegang angin. Tetapi kita bisa merasakan enggak? Coba, kalau adik-adik punya kertas ya. Nah, coba punya kertas ini ya. Adik-adik sampingnya ada, kalau ada kertas, coba sekarang dikipas-kipas. Merasa apa? Nah, mulai ada anginnya ya. Tapi bisa enggak dipegang? Enggak bisa anginnya, tapi kita bisa merasakan. Yang kedua, coba sekarang adik-adik, tarik nafas yang dalam-dalam. Hembuskan. Merasakan enggak di tangan kita tadi ada hembusan angin? Kita bisa merasakan akan angin, kita bisa merasakan udara ada di mana-mana di sekitar kita. Demikian juga dengan Tuhan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Dia pada saat ini, kita nggak bisa melihat keberadaannya itu di mana, ya. Tetapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Melalui apa? Melalui ciptaannya di dunia ini, melalui segala ciptaannya di bumi ini, di langit, di udara, di darat. Kita bisa melihat semua ciptaannya. Kita juga bisa melihat. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik pikir, siapa yang mengatur daripada seluruh alam raya ini? Siapa yang mengatur terbit dan tenggelamnya matahari? Siapa yang mengatur terbitnya bulan, bintang? Kalau tidak ada yang mengatur, mereka pasti akan bertabrakan. Tapi kalau selama ini mereka semua benda-benda langit itu bisa beredar dengan baik, pasti semua ada yang mengatur. Siapa itu? Yang mengatur adalah Sang Pencipta kita. Siapa? Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat. Nah adik-adik, jadi kita harus percaya. Tuhan ingin kita seperti Thomas, percaya, percaya, dan percaya. Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 20. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi adik-adik, Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya, kita tetap percaya, percaya, dan percaya. Jangan pernah meragukan keberadaan Tuhan. Jangan pernah meragukan akan kasih setia Tuhan. Ketika kita meragukan, ketika kita sudah mulai bimbang, mulai ragu-ragu, maka Tuhan tidak senang kalau anak-anaknya seperti itu. Jadi adik-adik, ayo kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sanjung setiap hari, itulah Tuhan yang sama dari dahulu, sekarang, dan sampai seterusnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Mari kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami semua. Tuhan sudah mati di kayu salib
untuk menebus dosa kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah bangkit, Engkau sudah naik ke surga, Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami di surga nanti. Kami mau ya Tuhan supaya adik-adik kami di rumah dan juga kami semua boleh tetap percaya dan percaya kepada Engkau. Kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang setia sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan mau menyerahkan adik-adik kami semua yang ada di rumah, supaya mereka pun boleh tetap setia, mereka boleh tetap memiliki semangat di dalam mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ayo teman-teman, kita belajar berubah mulai dari sekarang. Oke teman-teman, ibadah kali ini sudah selesai. Dadah! Dadah.